Aku nggak paham loh yang Noise, dijelasin. noise, 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 noise. Jogi, jogi. Jogi. Noise, eh. Ah, Aduh, jogi. Bunda Jogi. Nora. Noise, eh. Ah, Disepak dulu, sepak dulu, sepak dulu. Itu noise ya. Aduh, parah, parah sekali guysnya. diulang, diulang, diulang. Aduh, parah. Iya, lanjut, lanjut, Coba lanjut. diulang, diulang lagi, Mbak Feby. Lanjut. Itu dia kayak seakan-akan kayak menurut aku nggak tahu, cuma perasaan aku aja dia yang males menjelaskan atau gimana. Cuman aku ingat satu statement dia tuh bilang kayak gini, kenali dirimu, niscaya kamu akan mengenali Tuhanmu. Iya. Terus kalau misalnya kamu udah kenal sama Tuhanmu, kamu akan bersama dengan Dia gitu kan. Kayak apa sih, kayak nggak paham gitu loh Pak. Oh, siap, siap. Ya itu apa ada ayat di Alkitab saya atau di Al-Quran dia atau gimana ya, kok dia ngomongnya kayak gitu, kayak kiasan Oh. tapi ya. Saya bisa Oh. jawab, tetapi saya Iya, lebih iya. mendahulukan senior saya di sini. Silakan Mbak Sam. Lanjut, lanjut, lanjut ah. Aduh. Uni Lendra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kebetulan ada Uni Lendra juga. Siapa tahu Apa kabar? Uni bisa. Ini menarik nih kisahnya. Iya. Siap, Baby ya? siap, siap. Iya Ibu. Uni aja, Uni. Oh Suami iya. Uni juga mualaf, Dek. Oh Cucu pendeta lagi. 11 pendeta di keluarganya. iya Ibu. Gimana ya? Uni mau komen takut salah komen. Gak apa-apa Ibu. Gak apa-apa. Uni. Ini minta pencerahan Uni, Mbak Iya. Febinya ini. Belajar Gak apa-apa. Islam beliau. Iya, lagi belajar Islam ya. Iya, siap, siap. Ya. Ini Lanjut, lanjut. semangat, Dek, semangat. Uni cuma bilang semangat aja. Ini apa sih, Uni speechless ya, kehilangan kata-kata mau ngomong apa. Iya. Ya Umi. Iya. Kebetulan Gimana? tadi Uni sudah ada bagian saya tadi, alhamdulillah. Bang Samudra juga, tinggal bagian Uni yang belum. Silakan Uni. Masya Allah, Masya Allah. Adek, gini aja kalau saran Uni sering-sering dengerin ini apanya Bang Zuma, live-nya Bang Zuma. Beliau tuh, aduh, Masya Allah ilmunya itu. Kalau Uni yang nasihatin takutnya nggak berbobot ya. Tapi sering-sering dengerin live-nya Bang Zuma. Udah pernah dengar live-nya Bang Zuma belum? Diskusi bareng itu jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Tapi tahun 2023 sih, cuman sekali. Aduh, Masya Allah adek, dirimu harus dengarkan. Coba kalau suami Uni nih ya ngerti bahasa Indonesia ya. Uni paksa itu dengerin Bang Zuma. Tapi berhubung suami Uni nggak bisa bahasa Indonesia, jadinya gimana ya? Uni tuh Orang dari mana? Amerika atau Eropa? Suaminya. oh dia keturunan Eropa, keturunan Austria, Jerman sama Oke. sama Inggris. Tapi oke. tapi udah puluhan generasi di Australia. Dan mereka tuh dari Lutheran, Kristen Lutheran ya. Oh, Martin Terus, Luther. Lutheran bilangnya ya. Oh, nggak tahu sih. Martin Luther. Gitu ya. Ya bilangnya sih Ortodok gitu ya Mi. Lutheran, bagian dari Protestan ya. Jadi Oh iya. Martin Luther. Martin Luther, betul. Iya, Luther iya. kan bahasa Inggrisnya tuh. Inggrisnya Lutheran bilangnya gitu. Lutheran. Jadi kakek suamiku itu pastor, dia bilangnya kalau di Lutheran itu ini pastor. Kalau seandainya nih ya suami Uni ngerti bahasa Indonesia, aduh udah Uni pertontonkan terus tuh ini diskusi dengan Bang Zuma itu. Soalnya gini, kalau orang lagi belajar mencari kebenaran ya, kalau kita salah ngajarin itu mereka tuh kayak anak kecil, ngerti nggak? Itu tetap terpatri di otak mereka. Jadi harus benar-benar
tepat kata-katanya gitu loh untuk apa untuk mengajarkannya. Jadi Uni speechless aja sih. Dari tadi siang Uni dengerin adek ini ngobrol di sini dari sore lah. Tapi berhubung Uni kerja, jadi Uni nggak bisa naik. Nah sekarang Uni habis mandi, ya Uni bisa naik. Pokoknya Uni nggak bisa ngomong banyak-banyak ya. Adek semangat aja mencari hidayah ya. Penting tauhidnya dulu dek, tauhidnya dulu. Tauhid itu apa ya? Tauhid itu maksudnya apa tuh Bang Inspirasi? Gimana cara ngejelasinnya? Jadi inti dari tauhid itu silakan lanjut Bang. Lanjut. Karena dipotong tadi. Iya, jadi inti dari tauhid itu di mana kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Itu salah satu dari makna dari tauhid. Feby. Wah, iya. Iya. Kalau pertanyaan Feby tadi apa ya? Soalnya mau nyari takjil di sini rame udah. Oh, berarti Mbak Feby itu tadi pacarnya menyuruh Mbak Feby untuk belajar dan mengenali Tuhannya siapa sih yang kita sembah, yang harus kita sembah itu siapa. Iya. Terus kita itu diciptakan untuk apa. Terus nanti kita itu setelah mati akan kemana. Itu Mbak Feby. Jadi Mbak Feby belajar, disuruh belajar otodidak dulu lah. Kalau memang Mbak Feby nanti kesulitan, tanyalah sama pacarnya itu, tanyain, jangan diem. Itu kalau memang pacarnya nggak bisa jawab ya tanya yang lain kan gitu. Oh, saya pikir itu ayat perumpamaan kiasan gitu loh, Pak. Gitu. Kalau ayat kiasan itu yang tahu guru saya Inspirasi itu. Oh, gitu. Iya. Jawab Pak Inspirasi, jawab. Iya. Jadi gini, Feb. Mungkin kenali dirimu. Kalau saya mengambil perumpamaan atau kesimpulan ya, di mana kita manusia semua yang ada di dunia ini ketika kita dilahirkan itu dalam kondisi suci, ya. Jadi maksud dari pacarnya Kak Feby ini adalah kembali ke fitrahnya, gitu. Dimana ketika kita dilahirkan di luar dilahirkan dari rahim ibu, kita adalah suci. Sesungguhnya kita di situ suci, gitu, dalam kondisi Islam. Nah, tapi kok bisa pada saat dia dewasa itu bisa ya ada yang jadi Kristen, ada yang jadi Hindu dan segala macam. Itu karena terkontaminasi ya, mungkin pengajaran dari orang tua, entah terkontaminasi karena faktor lingkungan dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu Kak Feby. Nah, makanya kenapa kita pribadi di umat muslim itu punya dasar. Saya pribadi muslim bukan karena pengajaran orang tua, bukan karena dari doktrin dari orang tua bahwa kita ini muslim, Tuhan itu Allah kita dan segala macam. Bukan seperti itu. Ya mungkin itu faktor terbesar makanya kenapa saya muslim. Tetapi di luar dari itu ada faktor X yang membuat saya muslim, yaitu saya mencari kebenaran bahwa apakah Allah betul-betul Tuhan itu, gitu kan. Nah, saya mengkaji dalam Al-Quran dan betul ternyata bahwa ya yang saya bilang tadi ke Kak Feby itu di surat Toha ayat 14, bahkan di ayat-ayat lain pun ada qul huwallahu ahad, Allahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan itu memperkuat ketuhanan saya kepada Allah. Dan di situ saya menyatakan bahwa ya ternyata memang betul Allah itu satu esa, gitu. Sedangkan itu kan ketuhanan yang maha esa, itu kan sila pertama kan, gitu. Bukan ketuhanan yang maha tritunggal atau apa gitu ya, gitu, ketuhanan yang maha esa. Jadi maksud dari pacar Kak Feby itu kembali ke fitrahnya, bahwa semua manusia akan kembali ke fitrahnya, yaitu dari muslim, gitu. Dan itu terjadi. Kenapa setiap orang setiap hari ada yang mualaf dan segala macam, dan itu sudah dibuktikan
1400 tahun yang lalu sudah dibuktikan. Iza ya nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Begitu banyak orang yang berlomba-lomba akan masuk di agama Allah. Itu semua terjadi sekarang. Kita lihat fenomenal yang di Jepang seperti apa. Begitu banyak peningkatan mualaf yang terjadi. Betul? Di Jepang. Betul ya. Nah, apakah mereka memeluk agama Islam? Bukan. Tetapi Islam yang memilih mereka. Gitu, Kak Vivi. Iya. Iya, Mas. Enggak, soalnya kan setiap kali saya padahal cuman bertanya-tanya gitu kan tentang keislaman dia itu kayak bilang, ngapain? Kamu itu pelajari aja kitab kamu sendiri. Nanti kalau udah paham ya, kamu mau bertanya apa, saya jawab, tapi dari Alkitab. Jangan pernah tanya-tanya tentang Al-Quran karena kamu Kristen gitu. Jadinya kan saya kiranya, apa nih orang tersinggung apa males ya gitu. Sebenarnya dia bukan malas, cuman dia memberikan Turun dulu ya, satu- awas azan, asar. Iya. ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi ya. Sebenarnya dia bukan malas, Kak Vivi, tetapi dia lagi memberikan satu pekerjaan untuk Kak Feby, di mana Kak Feby yang harus sendiri mencari tahu, mencari hidayah. Disitulah makna yang namanya hidayah. Kita harus mencari hidayah. Dengan cara apa ya? Ya dengan cara apapun kita bisa mencari hidayah itu. Gitu. Dan masing-masing orang Mbak mendapatkan hidayah Nora, dengan Bunda berbeda-beda. Nora, bentar Bang Inspirasi. Ya, Itu di siap. bawah ada Bang Kores, ada Bang Zuma itu, Mbak Nora. Bunda Nora, Masalahnya nggak ada moderator di sini. iya moderatorin bentar lah. Itu di Iya. bawah ada Bang Zuma, ada Bang Kores itu. Udah undang, nggak naik. Bang Kores juga itu di bawah. Iya. Iya, gitu. Uni, Lendra, siapa tahu ada yang mau ditambahkan, Uni. Lanjut. Ini tambahin sedikit ya, Nora ya. Kok Nora sih? Feby. Kan dalam Quran surat 90 ayat 10, Allah kan berfirman, lalu dibentangkan baginya dua jalan. Nah, dua jalan itu apa? Di dalam Quran surat 91 ayat 8. Lalu diilhamkan kepada jiwanya jalan kebaikan dan jalan keburukan dulu dan jalan kebaikan. Maksudnya diilhami dengan jalan ketakwaan, kefasikan dan ketakwaan. Sepanjang jalan perjalanan ketakwaan itu, kita akan menemui hidup di dunia yang mulia, proses kematian yang mulia, alam kubur yang mulia, proses kiamat yang mulia, alam mahsyar yang mulia, proses penghisapan yang mulia. Kemudian kita akan dimasukkan ke dalam 7 alam surga. Sedangkan kalau kita memilih jalan yang fasik, ya, kita itu akan menemui hidup di dunia yang hina, hidup proses kematian yang hina, alam kubur yang hina, proses kiamat yang hina, alam mahsyar yang hina, proses penghisaban yang hina, dan kita akan dimasukkan ke dalam 7 alam neraka. Nah, berhubung kita masih salah satu kefasikan itu adalah menuhankan selain Allah, gitu deh. Jadi makanya kan tidak ada pemaksaan kan di dalam agama, karena kita kan dikasih free will sama Allah nih. Tapi Allah kan selalu bilang bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Nah, gitu deh. Jadi terserah kita sekarang mau milih jalan yang mana, jalan ketakwaan apa jalan kefasikan. Itu aja sih dari ini. Iya. Dan yang lain, Uni ini nggak punya ilmu suruh-suruh pula. Bang Inspirasi ini ada aja nih. Tapi ada ya sedikit itu ilmu yang Uni Iya. tahu ya. Luar biasa. Ntar aku diomelin Bang Samudra nih. Enggak lah. Ini udah live di akunnya Bang Zuma di YT. Jadi aku mute aja. Loh, kok mute?
Suruh Uni pula yang maju. Udah tahu nih nggak punya ilmu. Di bawah ada Jangan- Bang Zuma, ada Bang Kores. Aku di mute aja. Biar yang lain. Iya. Loh. Kok Gurunda nggak mau naik sih? Naikin Kenapa dong enggak? Gurunda. Nora. Si Iya. Nora si Nora jeda lama ntar rungkat nih. Katanya tadi Uni Bunda sudah naikkan, cuman belum di ACC gitu Uni. Oh, Gurunda lagi sibuk kali. Yang Alhamdulillah. lain kan biasanya kan itu adek Sadeli. Iya, siap. Mm-mm. Terus ini Bang Inspirasi, sebenarnya Iya. sih banyak ya pertanyaan-pertanyaan di hati. Cuman kan Siap. karena memang ini lagi bulan puasa, terus juga waktunya cari takjil juga saya kan. Ini satu lagi aja boleh Iya. nggak sih? Siap. Eh, Boleh. masa dia bilang kayak gini? Iya. Bukan aku tahu yang masukin kalam ke hati kamu. Iya. Kalam itu apa? Aku sampai cari di Google, cari apa Iya. itu kayak nggak mudeng gitu. Iya. Perkataan. Perkataan berarti maksudnya Kalamullah, perkataan Allah. bahasa Arab itu. Iya, kalamullah, perkataan Allah. Oh, itu benar atau salah nggak sih? Kalau masalah benar atau salah, bahwa sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah, Kak Feby. Kita sebagai manusia itu hanya perantara, gitu, hanya perantara memberikan jalan bahwa Kak Feby ini loh jalan yang lurus, ini loh jalan yang bengkok, ini loh jalan yang tepat, ini loh jalan yang keliru, ini yang benar, ini yang salah, gitu. Kita memperlihatkan dua sisi yang berbeda, dua paradigma yang berbeda, bahwa paradigma yang ini benar, ini yang salah gitu. Kita hanya sebatas itu Kak Feby. Tetapi di luar dari itu bukan kuasa kita, tetapi itu semua datangnya dari kuasa dari Allah. Itu semua hidayah dari Allah gitu. Iya. Sama seperti gini Kak Feby. Kalau Kak Feby lihat di tangan itu di situ kan ada garis tangan, betul ya? Gitu. Ada garis tangan, ada ya mungkin menurut pemahaman orang ada yang garis keturunan, jodoh, kematian dan segala macam. Nah, kalau kita lihat di garis tangan itu ketika kita meremas gitu kan tangan kita gitu, bagaimana istilahnya ya? Iya, meremas Iya, apa itu santan. iya, tangan gitu kan. Itu kan garis tangan masih ada di luar ya, masih ada di luar dari garis tangan yang kelihatan itu masih ada, betul ya? Di luar dari tangan yang kita remas. Nah, garis tangan yang di luar itu yang kita remas itu hanya Allah yang tahu. Gitu. Itu semua dari Allah datangnya. Aduh, Bang Zuma udah jadi Bani Taiping itu, teman-teman. Iya. Naik bang. Oh, isinya Gurunda. Saya nggak bisa naikkan Gurunda karena bukan moderator. Bunda Nora. Ya, Iya. ini jeda lama Bunda Nora ini. Gitu. Assalamualaikum guruku, Iya, Bang assalamualaikum Zuma. Bang Zuma. Belum, nggak bisa dinaikkan, bukan moderator saya. Itu si Nora jodohnya lama. Mbak Nora. Tuh, Iya. ini guru kita mau naik, moderatornya mana ini? Nggak ada moderator, Bang Zuma, Gurunda. Oh ya, siap, sudah aman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi yang kedua kali. Iya, siap, Iya, Bang. siap. Siap. Iya. Aduh, Waduh, enggak lah Bang. Mana ada Sama-sama Bang? belajar, Gurunda. Bang Zuma, sama-sama belajar. Abang Aku belajar kudet. dari Bang Zuma kok. Iya, Nah, aku muridnya Bang Zuma aja. belajar. Bunda Nora ada yang punya nomor enggak di telepon itu? Jeda lama ini. Iya. Lumayan jedanya nih, nggak lama rungkat ini. Iya. Gurunda. Iya. Waduh, Nora. Aduh, kan. Bikin cendol kayaknya. Aduh. Mana? Nggak tahu. Nora, kemana abangku? Bang Diculik. Zuma malah lompat.
Halo Kak, Naikin lagi. Sinyal kali, sinyal. Iya. Sebentar. Jaringan nggak bagus. Bentar. Dari Kak Oh ya, Nora. Bang Juma minta dinaikin lagi. Bun, minta saran untuk kasih moderator sama Bang Samudra atau sama siapa? Iya, sebentar ya. Iya, biar ada. Apa? Jaringanku nggak bagus. Oke. Iya. Dah, oke. Siap. Oke, teman-teman, silakan dilanjut. Kajian apa barusan? Beliau ini sedang mencari kebenaran Islam, belajar tentang Islam beliau, Bang Zuma. Jadi sekiranya Bang Zuma untuk memberikan edukasi buat beliau. Gimana? Mau mu'alaf? Belajar Islam. Oh, Iya. belajar Akan diberikan Islam. edukasi. Iya. oke, Belajar Islam. sedikitnya Bang. Dia sudah ada niat untuk masuk Islam Bang, tapi dia menunggu hari yang tepat karena dia juga punya calon yang beragama Islam seperti itu Bang. Oh, Masya Allah. Luar biasa ini. Waduh. Inilah indahnya. Nggak Kalau- tahu, nggak Iya, gimana? nyantol. Kayak dari remaja sampai sekarang itu yang datang itu bukan seiman, Kak. Yang terus iya, mantan-mantan itu cuman satu yang Katolik, yang lainnya itu Muslim semua. Nggak tahu ya kenapa kayak gitu. Itu Iya. sudah petunjuk kali ya? Iya, tapi bukan karena pria saya ingin mengenal Islam, bukan. Memang 7 tahun yang lalu juga Alkitab saya LAI juga sudah saya tinggalkan, dan saya minta ke mama saya tahun 2023 itu untuk mengirim saya surat putusan keluar dari gereja tempat saya terdaftar di kampungnya papa gitu. Iya. Masya Allah. Iya. Beliau Luar juga biasa. ini Bang Zuma, nggak mau di online, ingin nantinya bersyahadat di offline katanya. Iya. Iya, tidak semua orang itu mau di publish. Iya. Iya. Mungkin Baik. kalau sudah menikah mau sih dipublish. Soalnya kan gini Kak, masalahnya saya juga harus jaga kondisi orang tua saya gitu. Kalau orang tua Iya, saya iya. sih demokratis. Mungkin kalau sudah saya menikah, ya ngapain harus ditutup-tutupin gitu kan? Iya, betul. Masya Allah. Ini luar biasa ini. Padahal dulu pernah kita diskusi ya. Iya, sampai jam 2 pagi itu. Allahu Akbar. Mungkin saya sedikit beri masukan, boleh ya? Boleh dong. Baik. Iya, mohon izin teman-teman sekalian. Siap, Tabe. Lanjut, Gurunda. Saya ingin membacakan sebuah dalil di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ankabut ayat 25 ini sebagai edukasi buat saya pribadi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Allah ketika berdialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ memiliki pesan yang sangat-sangat kemudian menyentuh, disebabkan karena Nabi Ibrahim ini memang dikhususkan oleh Allah untuk menjadi bapa para nabi. Allah berkata sebelum ayatnya kemudian ditimpali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Allah kemudian mengatakan demikian pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, innama tahaztum min dunillah awthana, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah. Di situ Nabi Ibrahim katakan hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupanmu di dunia saja. Mawaddatan bainikum bil hayatid dunya. Jadi orang di luar Islam yang menyembah selain daripada Allah itu akan melahirkan rasa kasih. Rasa kasih, tapi kata Allah pembatasannya itu fil hayatid dunya. Kasih itu hanya sebatas dunia saja.
Dan itu benar saja. Kenapa saya mengatakan itu benar saja? Karena hanya di ajaran Islam kemudian kasih dan sayang itu biasnya sampai ke jannah, biasnya sampai ke surga. Allah mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Saya belajar dari sejak tahun 2008, belajar tentang Bible, belajar tentang kekristenan dan cakupan-cakupan hubungannya dengan agama Islam. Saya tidak pernah menemukan adanya dalil kasih di ajaran di luar daripada Islam itu cakupannya itu berentetan sampai ke surga. Jadi kasih kepada anak, kasih kepada ibu, kasih kepada ayah, kasih kepada istri yang konon ceritanya nggak boleh poligami ini, nggak boleh diduakan. Tapi faktanya tak ada dalil yang kemudian mengatakan mereka akan bersama-sama dengan anak istrinya di jannah, di surga. Sedangkan di Islam, jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi surga-surga Aden, orang Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak istri suami mereka dan anak-anaknya, cucu-cucunya. Ini yang ada di Islam nih. Sedangkan di agama lain konon kasih, tapi ketika ditanya apakah kalian masih bersama dengan bini, bersama anak-anak kalian di surga? Mereka mengatakan ya pastilah. Ada dalil nggak? Ternyata nggak ada dalilnya. Tapi kalau di Islam sangat jelas, kita masih berkumpul bersama anak, bersama ibu, bersama bapak, bersama suami, bersama istri yang kita cintai. Itu Al-Quran yang menarasikan. Makanya Allah mengatakan mawaddah, kecintaan atau kasih. Bainikum, kepada mereka, fil hayatid dunya, hanya ada pada kehidupan dunia saja. Lalu Allah mengatakan apa? Summa yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat kata Allah, yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Ini saya kalau baca ini agak-agak segan. Orang-orang yang timbul kasih di dalam hati mereka pada saat mereka hidup di dunia, kata Allah, pada hari kiamat sebagian dari mereka itu saling mengingkari dan saling mengutuk satu sama lain. Jadi ibu akan berkata kepada ayahnya, ayah, kenapa dulu waktu di dunia kamu ngajarin aku nyembah yang bukan pencipta? Ayah juga begitu. Anakku, kenapa kamu ngajarin anak-anakmu menyembah yang bukan pencipta? Justru yang disembah adalah ciptaan. Allah menarasikan seperti itu dalam Al-Quran. Jadi orang-orang ini kemudian saling mengutuk. Kenapa kamu dulu waktu di dunia mengajarkan aku menyembah ini? Sebenarnya ini bukan Tuhan. Mereka saling mengutuk nantinya tuh. Lalu Allah mengatakan tempat kembalinya mereka itu adalah neraka dan sama sekali tidak ada penolong bagi mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Artinya bahwasanya ketika Al-Quran menarasikan percuma kasih setia kepada bini di dunia, tapi ketika di akhirat, di kehidupan yang kekal, justru kita tidak lagi saling kenal satu sama lain, yang ada malah saling mengutuk satu sama lain. Nah ini saudara, jadi sehingga kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah antara ayat 171 72, antara ayat 170 sampai 72. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ini perintah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum
la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Nah sekarang kalau kita tanya nih, umat Islam, lu kenapa nyembah Allah? Maka kita akan menemukan poin yang sangat jelas. Menyembah Allah itu adalah perintah dari Allah langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, jatuh kepada para sahabat, sahabat jatuh kepada tabi'in, tabi'in jatuh kepada tabi'in, tabi'in pada kepada imam-imam, imam-imam kepada ulama, ulama sampai kepada kiai, kiai sampai kepada para ustadz, ustadz sampai kepada kita umat Islam hari ini. Jadi sumber kemudian adalah Allah melalui Roh Kudus sampai ke Rasulullah, sampai kepada kita. Jadi orang tua mengajarkan kita menyembah kepada Allah karena benang merahnya sampai kepada Rasulullah. Nah kita tanya teman kita di sebelah, ente nyembah manusia ini yang ngajarin sopo? Ibu. Ibunya ditanya, ibu yang ngajarin sopo? Bapak, bapak ditanya yang ngajarin siapa? Kakek, kakek ditanya yang ngajarin buyut, buyut ditanya eyang, eyang ditanya endingnya di mana? Dia mentok, berhenti mentoknya itu di Paulus. Paulus ditanya, Paulus yang ngajarin ente nyembah Yesus siapa? Bingung tuh, bingung. Kita nggak ketemu Paulus, tapi kalau begitu kita tanya aja wakilnya, wahai pastor, wahai pendeta seluruh dunia, Iya. tolong ngajarin kita. Kalau bukan ngajarin, kalau bukan Kristen ini menyembah Yesus karena nenek moyang, ada nggak Yesus mengajarkan dirinya menyembah dirinya? Ternyata nggak ada. Nah inilah yang Al-Quran sampaikan 1400 tahun yang lalu. Bahwa ma'anzalallahu qalu, tidak, bukan yang datang kepada Allah. Mereka berkata apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dari nenek moyang kamilah sampai kami menyembah manusia Yesus. Demikian sementara, silakan. Iya sih. 7 tahun sampai sekarang pun kegusaran, pergumulan hati, itu ya otodidak sambil tanya-tanya teman Muslim, teman-teman Kristen. Ya udah dapet jawabannya sih, Kak Zuma. Apalagi Alhamdulillah. dari kecil juga, dari umur 5 tahun di Surabaya sampai saya lulus SMA itu semuanya tetangga itu Muslim, cuman papa mama yang Kristen kan. Dan itu mereka tidak pernah, maksudnya itu kayak mengkafirkan kami, terus juga tidak membenci. Justru mereka kayak, ayo sini, gabung sini, gitu kan. Makanya mama jadi donatur musola. Setiap bulan puasa itu pasti ngirim 100 box makanan ke musola itu gitu. Jadi ya akhirnya kami berteman gitu. Ya Allah. Jadi Ya, makanya saya sekolah juga dari SD sampai SMA juga wajib itu kan puasa dari pihak kepala sekolah. Jadinya ya makanya sampai sekarang juga saya menjalankan gitu meskipun tidak sah karena kan saya oten gitu. Iya. Iya. Semakin dewasa terus juga sudah mengenal tentang percintaan, terus puji Tuhannya mendapat yang beda keyakinan dengan saya juga dituntun dengan baik, tidak ada unsur paksaan, ya udah gitu. Luar biasa ini. Hidayah sudah depan mata ini kayaknya. Iya, kenapa nggak disegerakan aja gitu, Mbak? Ini mau cari waktunya aja sih Pak, soalnya kan saya WFH, terus juga liburnya Sabtu Minggu, kalau hari Minggu nggak. Masa mau syahadat nunggu kelar dulu cari takjilnya baru syahadat. Gimana nih? Iya, maksudnya maunya yang offline aja gitu, biar aku sama pihak yang tahu. Jadi aku nggak mau publish di TikTok gitu. Iya, maksudnya iya betul. Maksudnya boleh sih offline, cuman kan lebih afdolnya dipercepat. Nah, Kita kan terus nggak tahu untuk kapan dilegalin, kita. Iya, legal. Iya, nanti identitas Mbak KTP kan sadar juga lagi di harus masjid itu Pak. gitu. Mbak sadar lagi nanti di masjid nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya, maksudnya juga untuk legalitas ke KTP-nya kan ngurusnya kan juga harus ini Pak, butuh waktu yang kosong gitu. Makanya saya cari waktu yang kosong itu gitu. Nanti ini jadi sertifikat mualaf juga nanti dibantu dari API, Mbak. Nanti diantar orang-orang API nggak apa-apa. Oh gitu.
Oke, oke. Ini Kalau kebetulan kan Mbak Messi di ada beliau Jakarta, pembina. Bang Handi kan ada Bang Handi di sana. Ada Bang Handi, ada Bang Kores di sini. Ya kebetulan di sini kan ada pembina kita Bang Zuma itu. Beliau yang lebih menguasai itu. Iya. Insya Allah. Kalau untuk bersyahadat hafalnya hafal karena teman-teman kan pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Bisanya bisa, lancarnya lancar, cuman kan nggak boleh main-main sama 2 kalimat syahadat gitu. Makanya benar-benar butuh persiapan. Iya, butuh persiapan mateng gitu sih. Silakan guruku Bang Zuma. Iya. Jadi sebenarnya sahabat kita ini sudah pada titik akhir ya. Beliau kemudian sudah sampai kepada hidayah. Tinggal pengucapan aja. Sebenarnya beliau sudah kembali ke Islam. Jadi saya katakan beliau kembali ke Islam karena sejatinya tadinya beliau Islam, di alam ruh beliau ini Islam, di alam ruh beliau Muslim. Begitu dia masuk ke bumi, barulah kemudian ingkar terhadap keislaman beliau. Nah ini beliau kembali ke rumah. Dia udah tahu bahwa inilah sebenarnya ajaran yang benar. Ya kita tinggal tunggu waktu aja, kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah. Kapan ada waktu offline silakan untuk disegerakan. Habis itu belajar Islam, memperdalam Islam lagi. Iya. Nanti kalau pas beli takjil kesandung semut gimana Bang Zuma? Gimana? Nanti pas beli takjil terus kesandung semut gimana? Mbak Feby? Yang penting hatinya sudah Muslim. Seperti tadi. Iya. Ketika lagi minum, ketelan gelas. Amit-amit. Nggak cukup kali Pak tenggorokan saya. Gak cukup ya. Iya. Jadi ada hal menarik nih kalau Iya. terkait perbandingan agama ya. Iya. Orang kan terkadang bertanya nih, umat Islam itu sesatnya di mana? Karena umat Islam itu menyembah Allah katanya. Selalu rujukan teman-teman kita di sebelah itu, Allah itu dewa, Allah itu bukan Tuhan, dan Allah itu bukan sembahan Abraham, Ishak, dan Yakub. Padahal kalau kita melihat dari aspek penamaan saja, seperti di dalam Al-Quran diterangkan, bagaimana dalam surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi di sini bercerita tentang kata Allah. Allah ini merujuk kepada nama pencipta langit dan bumi. Nah, kalau kita lihat, maksud saya ini, tuduhan mereka kita lemparkan kembali kepada mereka terkait dengan penamaan Allah, maka tentu kita harus membandingkan dengan penamaan sembahan mereka yang bernama Yesus. Kan gitu. Jadi Allah dan Yesus dari segi nama. Allah nama pencipta langit dan bumi dalam bahasa Arab. Yang disampaikan kemudian melalui Rasulullah. Nabi Musa juga menerima itu. Nah sekarang bagaimana dengan nama Yesus? Kan harus disandingkan tuh ketika ada fitnahan. Ternyata Yesus ini adalah alih aksara dari bahasa Latin yang berasal dari bahasa Yunani, Yesus, yang pada intinya kemudian menurut mereka merupakan helenisasi dari bahasa Ibrani. Tapi menurut mereka nih, menurut mereka. Lalu mereka ketika mengalami helenisasi dari bahasa Ibrani, maka muncul Yehosua atau Yosua. Larinya ke bahasa Aram, Yesua, yang berarti Tuhan menyelamatkan. Menurut pemahaman helenisasi dari bahasa Ibrani kepada nama Yesus. Nah kalau dikatakan Yesus itu Tuhan karena Yesua itu adalah Tuhan menyelamatkan, berarti asisten Nabi Musa lebih dulu mendapatkan gelar nama ini. Yosua bin Nun atau Yesua bin Nun atau Yehosua bin Nun lebih dulu mendapatkan nama ini. Kalau dasar itu pijakannya. Nah, kembali kepada tema kita tentang kata Allah. Kalau satu huruf dihilangkan dari kata Allah, maka akan berbunyi lahu.
itu tidak akan merusak tatanan kaidah tauhid. Allah, nama satu-satunya pencipta langit dan bumi, nama satu-satunya kemudian yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi ini sebagai nama diri selain gelar yang ada, Allah. Lalu kemudian dihilangkan alif, maka jadinya lahu. Kita hilangkan lahu, masih tetap sama, lahu ma fis samawati, tetap aja merujuk kepada satu hakikat tauhid, lahu, yaitu dia. Lahu, hanya padanya. Nah, sekarang kalau Yesus dihilangkan huruf S-nya, maka dia berbunyi Yesus. Kalau berbunyi Yesus itu, setahu saya, sepanjang saya belajar, Yesus itu adalah dewa Celtic yang disembah kemudian di gaul kuno dan Inggris. Ini dewa, larinya ke dewa dia. Kalau lahu sama sekali nggak lari ke dewa. Lahu merujuk kepada esensi tauhid yang satu-satunya tadi, Allah. Nah, sekarang kita hilangkan lagi satu huruf, hu. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Tetap aja merujuk kepada tauhid. Merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak akan pernah bergeser dia. Berbeda Yesus hilang S-nya, Yesus menjadi dewa. Tapi kalau Allah, lahu, hu, itu sama sekali tidak merujuk kepada esensi di luar daripada pencipta yang tauhid yang satu ini. Nah, kita hilangkan lagi satu huruf, merujuk ke hu. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Kembali merujuk kepada Allah. Tak pernah meleset. Nah, kalau Yesus dihilangkan lagi satu huruf menjadi sus. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Sus ini artinya mencurigakan. Ya, kalau dalam bahasa Yunani, ya saudara-saudara pasti tahu sus ini artinya apa. Dan kalau dalam bahasa Ibrani, sus ini artinya apa. Saya nggak berani nyebut, saya lagi puasa. Serem. Ya, jadi tak bisa dihilangkan lagi huruf S-nya, tinggal us juga. Ya, saya tanggung jawab tentang terjemahannya kemudian, atau arti atau sinonim atau konotasi daripada kata us ini. Syukran uni. Nah, itulah sebabnya kemudian dari penamaan ini saja menunjukkan bahwa Allah menitipkan pesan kepada akal manusia untuk menemukan hakikat dirinya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Merujuk kepada hakikat pencipta yang berkuasa atas segala sesuatu, yang namanya maha suci dari segala tindakan, dari segala pemikiran, dari segala upaya adanya celah atau rendah atau noda atau titik kelemahan. Nah, inilah yang disebut Allah. Nah, sedangkan nama-nama lain di samping daripada itu yang merujuk kepada sembahan orang-orang di luar Islam, ya kita bisa kemudian ajak mereka diskusi dengan baik. Lain cerita kalau Yodhe Fafi yang kemudian kita narasikan dengan Helenisme yang sama, kita artikan dengan pemahaman yang sama. Ketika kemudian mengalami Helenisasi dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab, maka dia akan jatuh kepada keadaan di mana hal ini kita harus membacanya huwa huwahu, hiya huwahu, hiya huwahu, huwa huwa hiyahu, atau huwa huwa, hiya huwa. Merujuk kepada dia. Artinya apa? Yod he pape ya huwahu, ya huwahu, wahai engkau yang adalah engkau, wahai dia yang adalah dia. Nah, sama. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Sama. Nah, inilah hebatnya kekuatan daripada pesan Allah melalui kitab suci Al-Quran. Dengan penyebutan nama saja, orang yang berakal akan sampai kepada esensi kebenaran Islam itu sendiri. Makanya Islam itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang
berpikir. Artinya menggunakan akal tapi digunakan, memiliki otak tapi digunakan otaknya itu untuk berpikir. Ini jatuhnya kepada akal. Sekira begitu sahabat-sahabat, ini kok jadi ceramah saya ya. Nggak apa-apa, Lanjut nggak silakan, apa-apa. silakan. Lanjut guru, Nggak lanjut. apa-apa Kak Zuma. Allahu Akbar. Iya, silakan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kan gini sebenarnya itu mana ya? Kan kalau bulan Januari itu kan bulan yang awal, bulan yang maksudnya kita mengawali semuanya itu dengan yang baru kan. Jadi aku bertanya sama calon aku, bukan bertanya, maksudnya kayak begini, boleh nggak kalau kamu anterin aku untuk syahadat? Soalnya kan aku nggak tahu prosedurnya, aku bilang gitu. Dia masa jawab, kamu itu apa, bertawakal atau apa gitu ya, dia bilang jangan di depan aku katanya. Aku makin gak ngerti sama bahasa-bahasa dia gitu loh Kak Zuma. Iya, Iya, iya. jangan di depan aku. Terus pokoknya setiap kali kita ketemu itu dia selalu bilang jangan pernah kepo dengan Al-Quran, kepolah dengan Alkitabmu sendiri. Iya kayak gitu. Terus aku dalam hati bilang ya gimana mau pakai Alkitab, LA aja udah aku tinggalin kan gitu. Iya. Iya, iya. Jadi kalau tadi bertawakal ya. Mm-mm. Bertawakal artinya akar kata tawakal atau akar katanya wakalah yang berarti mengandalkan atau berserah diri. Jadi maksudnya gini, saya menangkap pesan positif dari saudara yang temannya bahwasanya jangan mau terpaksa masuk Islam itu artinya bertawakal itu kamu harus penuh dengan keyakinan terhadap Islam. Nah, memang dalam ilmu apologetika maksud saya, itu salah satu metode yang kita gunakan adalah melemparkan kembali kepada calon mu'allaf untuk mendalami Bible. Nah, ketika mereka mengatakan tak perlu, karena di Bible itu sudah saya tahu, di situ ada kebenaran, di situ ada kebaikan, tetapi poin kebenaran dan poin kebaikan yang ada di dalamnya tidak sampai kepada kalimatullah, tidak sampai kepada kalam ilahi, tidak sampai kepada sabda para nabi. Tetapi itu adalah satu kesimpulan doktrin dan dogma yang mengajarkan kebaikan, tetapi baik belum tentu benar. Benar yang ada di dalamnya adalah cakupannya karena memberitakan tentang informasi keadaan nabi-nabi terdahulu terkait dengan Tuhannya, dirinya, dan juga pengajarannya atau firman yang datang pada mereka. Kalau sudah sampai pada poin itu, maka tugas kita selanjutnya adalah merangkul siapapun orang tersebut, oknum tersebut untuk belajar Quran, belajar Islam. Karena mereka sudah melepaskan, menanggalkan kekufuran. Yang mereka temukan kemudian adalah bagaimana membuka diri untuk menuju kepada penguatan akidah, penguatan keyakinan, penguatan iman, kepercayaan, dan tentu hal ini hanya bisa ditemukan oleh orang-orang yang lembut hatinya. Hidayah itu kan lembut. Hidayah itu lembut, artinya melenturkan hati dan pikiran untuk menerima kebenaran. Nah, itu hidayah, kembali kepada kodrat sebagai manusia yang berakal. Jadi pesan saya sama temannya kalau bisa sampaikan bahwa Bang Zuma mengatakan saya sudah sampai pada stasiun melepaskan Bible dan tidak lagi belajar tentang Bible karena saya sudah yakin itu bukanlah firman Allah. Tetapi itu adalah hasil penyelidikan, satu, cakupan dari penyelidikan terkait dengan kitabnya orang Yahudi. Yang kedua, hasil penyelidikan orang-orang yang hidup pada zaman itu, di mana orang tersebut hanya pewarta, statusnya bukan murid langsung dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi cakupan yang ada di dalamnya, ada kebenaran, ada kebaikan, tapi kebenaran dan kebaikan yang muncul di dalamnya tidak sampai pada level firman Allah, dan tidak sampai pada level sabda Nabi. Seperti itu. Jadi cakupannya hanya seperti nasihat-nasihat, petua-petua, peribahasa, pesan-pesan. Ya, itu aja yang muncul di dalamnya. Tapi kalau untuk sampai pada firman Allah dan sabda Nabi itu tidak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW
menanamkan kemudian metode. Jangan kamu tolak dan jangan kamu terima. Loh, maksudnya kayak mana? Pelajari aja. Anggap itu adalah satu bagian daripada ilmu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Contoh, siapa Paulus ini? Nah, orang yang haus akan ilmu harus bisa jawab. Oh, dia menurut Paulus di dalam Filipi 3, dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, dia kemudian keturunan dari Benyamin, dan menurut dia tidak bercacat di dalam menjalankan Taurat, meskipun pekerjaannya ketika dia menjadi murid Gamaliel adalah menganiaya, membunuh, dan seterusnya terkait murid-murid Yesus. Artinya ini hanya sebatas ilmu. Makanya Rasulullah jangan kamu tolak. Kenapa jangan kamu tolak? Karena itu adalah berita-berita yang muncul dari sejak dulu. Jangan kamu terima, karena itu bukan firman Tuhan, bukan juga sabda para nabi. Jadi terima aja selayaknya kita menerima buku Prambon, resep kue, tata cara bangun rumah, tata cara memperbaiki jalan. Ya, kita terima selayaknya buku-buku seperti itu, tapi buku-buku ini meskipun mengajarkan kebaikan, tapi bukan sampai status jatuhnya ke level kalam ilahi. Demikian Ukhti Feby. Iya Kak, kalau aku sih cuman minta satu dari kakak, Apa tuh? cuma sedekah ilmu aja. Aku Masya enggak, iya, soalnya dia itu kayak cuek tapi ngasih saran, tapi nanti giliran aku nanya dianya cuek, kan gitu. Cuma Iya, sedekah ilmu aja sih. ada dua hal biasanya yang menyebabkan manusia seperti itu, manusia yang kemudian tahu ilmu. Yang pertama, dia menginginkan kita belajar otodidak. Dia Betul, betul, melihat keseriusan kita ini sampai mana gitu. betul. Iya. Yang kedua, mungkin keterbatasan pemahaman untuk mengawinkan antara pendalaman materi Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya. Karena tidak semua orang paham. Contoh misalnya ahli Betul. tafsir, ahli ilmu sanad atau ilmu hadits. Mereka belum tentu paham untuk mengawinkan, artinya mengkolaborasikan antara pendalaman materi tentang kitab-kitab terdahulu dalam hal ini yang diimani teman Kristen dengan Al-Quranul Karim. Itu tidak semua orang bisa. Meskipun levelnya mereka ulama atau kiai, itu belum tentu bisa. Iya. Jadi kalau saya, ayo pacu diri untuk belajar. Pacu diri untuk belajar, pacu diri untuk mendalami kemudian Al-Quran ini seperti apa. Karena orang yang bertobat itu tidak hanya sampai kepada level itu saja. Ya, Orang yang bertobat itu kan artinya orang yang menyesali perbuatan dan tidak lagi mengulangi perbuatan itu. Tapi tidak sampai di situ saja. Orang yang bertobat itu ibarat sebuah benda. Dia membuang noda yang ada pada benda itu. Nah, benda ini kalau tidak diisi cepat dengan hal-hal yang positif, maka sangat boleh jadi besok hari akan kemudian terjangkit titik noda yang lain. Maka pada saat kita bertobat, pada saat kita ingin sudah menemukan kebenaran Islam, maka saat itu juga kita harus mengisi hati kita, kalbu kita ini dengan ilmu. Jangan dibiarkan kosong. Seperti itu. iya. Ya, mungkin ada tambahan dari sahabat-sahabat yang lain. Ya, Kalau sedikit. Ya, silakan Pak. Ini Pak KPB kan, ini saat-saatnya yang sangat tepat saya rasakan ketika Kak Febi ingin belajar kepada Al-Quran. Karena di dalam bulan puasa ini di mana waktunya Al-Quran ini juga diturunkan dulu. Di saat ini juga ini merupakan waktunya Al-Quran diverifikasi setiap tahunnya Kak Febi. Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang diverifikasi setiap tahunnya di bulan Ramadan, dibacakan di Masjidil Haram, di dua tempat, di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah. Itu dibacakan setiap malam dalam sholat tarawih 1 juz 1 malam.
30 hari 30 juz. Dari sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab sampai hari ini tidak ada perubahan di dalam pembacaannya, dan tidak pernah diketahui adanya kesalahan di dalam kitab suci tersebut. Karena apa? Ketika dibacakan oleh imam, maka di belakangnya para hafiz-hafiz Al-Quran memverifikasi bacaan imam tersebut. Nah, jadi kalau diketahui sekarang ini, sampai saat ini tidak pernah ada kejadian, oh Al-Quran sudah berubah, Al-Quran ada berubah dan ada kesalahan. Tidak pernah ada sampai dengan hari ini, Mbak. Jadi ini saat-saat yang tepat untuk Mbak Debbie itu untuk mempelajari Al-Quran ini sendiri, Kak. Itu aja kalau dari saya. Iya Pak, makasih Pak. Kalau artinya bertakwa di mana-mana itu apa ya Kak Zuma? Bertakwa, iya. di mana-mana, jangan di depan aku gitu katanya. Oh iya. Jadi bertakwa itu lawan daripada munafik, ria, pamer, itu. Iya, iya. Jadi bertakwa itu artinya berserah diri sepenuhnya. Makanya gini, kenapa sih umat Islam itu selalu mengatakan bersaksi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kenapa sih kayak gitu? Nah, persaksian manusia itu tidak hanya sebatas mata. Contoh misalnya nih, bohong tidak Bang Suma kalau Bang Suma mengatakan begini, saya bersaksi bahwa Dinda Febi ini punya akal. Kira-kira ada nggak umat Islam yang mengatakan Bang Suma bohong? Tidak. Saya menembus kemudian cakrawala berpikir saudari kita Febi bahwa pola pikir yang saudari ini pakai adalah pola pikir yang berasal dari akal. Sampai dia menemukan item-item kebenaran terhadap Islam. Maka saya berani mengatakan, saya bersaksi manusia ini punya akal. Berarti keyakinan saya itu di atas daripada saduran penglihatan. Betul kan? Jadi status keyakinan saya terhadap saudari Febi ini punya akal, itu tidak standar penglihatan lagi. Tidak standar daripada perasaan lagi, tapi sudah melampaui batas yakin. Apa itu? Iman. Betul. Jadi di atas yakin apa? Iman. Makanya di luar Islam itu tak ada orang beriman. Sekali lagi saya katakan, di luar Islam tidak ada orang beriman. Iman itu berasal dari bahasa Quran, tak ada di bahasa lain. Kalau agama lain mereka hanya percaya. Di atas percaya, yakin. Di atas yakin, tak ada lagi. Mereka hanya yakin toh. Yakin bara api ini dingin, ya itu. Yakin es balok ini panas, itu. Sebatas yakin aja. Tapi kalau sampai level iman, enggak mungkin. Karena iman itu identik dengan akal. Iman itu hanya bisa sinkron dengan kebenaran akal. Makanya umat Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Aku yakin di atasnya yakin, hakul yakin. Bahwa di atas muka bumi ini tak ada pencipta selain daripada Allah. Nah itu cakupan bulat inilah yang kemudian yang disebut iman. Itulah iman. Bukan hanya yakin, bukan hanya percaya. Di atas daripada keyakinan itu disebut iman. Iman meskipun tak melihat, tetapi kalbu yang melihat, maka itu adalah unsur kebenarannya. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi yang menciptakan alam semesta ini. Maka saya hakul yakin yang menciptakan ini pasti ada. Karena yang menciptakan ini pasti ada, Maha Kuasa, maka saya menyebutnya Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena saya mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, maka dimanapun saya harus tunduk kepada Allah. Masuk ke kamar mandi seorang diri, tunduk kepada Allah. Di dalam kamar sendiri, tunduk kepada Allah. Berjalan di tempat yang gelap, tunduk kepada Allah. Berjalan sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, berserah diri kepada Allah. Itu baru kesaksiannya betul. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi di kantor masih korupsi. Berarti kesaksiannya bohong. Karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha menelisik kalbu manusia. Nah kalau ada orang mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tapi di belakang masih mencuri, masih merampok, berarti kesaksiannya palsu. Jatuhnya kepada apa? Munafik. Jatuhnya kepada zalim.
Jadi bertakwalah dimanapun kamu berada, artinya takutlah kepada Allah, jagalah dirimu dari kemaksiatan, jagalah dirimu dari dosa, jaga lisanmu dari perbuatan dan perbuatanmu dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itulah artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan pura-pura bertakwa hanya di depan gue. Di depan gue lu nakal. Itu maksudnya. Oh gitu. Iya. Iya. Berarti benar itu semua yang dikatakan dia itu ada di apa? Ada di Al-Qur'an gitu. Aku pikir dia Siap. iya Betul. karena cuek terus dia ngatain kayak gitu, ternyata ada ayatnya. Iya, iya. Iya. Ya, Oke, terima mungkin kasih ada tambahan sekali. dari yang lain. Terima kasih sekali sudah diterima baik. Aku tuh nggak tahu ya dari tahun 2023 di Uniriva, di Mata Ali, di mana lagi ya? Di Bang Umar, Bang Nevlos juga itu diterima baik sekali. Padahal aku pertanyaannya receh. Sebenarnya sosok Nabi Muhammad itu gimana ya? Terus pokoknya receh-receh lah namanya aku nggak tahu kan. Itu dijawab, diterima baik, kadang juga bercanda gitu. Ya aku sih jujur terima kasih sekali kalau ada teman-teman muslim di sini yang pernah saya jutekin DM saya, ya saya minta maaf gitu, meskipun lebaran Idul Fitri masih lama ya gitu. Itu aja sih Kak Zuma. Iya, sama-sama. Iya, Kita dengarkan dari teman kita yang lain ya. iya. Ya, sedikit dari saya Bang Zuma, mohon kalau salah saya diluruskan. Jadi Allah berfirman Mbak di surah Az-Zumar, ini yang paling saya suka. Di surah Az-Zumar itu surah ke-39 dalam Al-Quran di ayat ke-53. Di situ Allah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di sini Allah Mbak, walaupun dia enggak disembah, walaupun tidak ada enggak seluruh umat manusia nih sujud kepadanya, tapi Allah masih yang namanya memiliki maha kasih dan sayang kepada makhluknya. Dia berkata kepada kita ini semua, ya, terkhusus kepada orang-orang tidak mengimaninya. Apa katanya di situ? Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Sini kau kurangkul, sini kau kupeluk. Sesungguhnya aku ini maha mengampuni segala dosa-dosa yang semua yang pernah kau lakukan semasa hidupmu. Datanglah kau kepada aku, kata Allah. Kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita gak langsung dibinasakan. Banyak manusia yang tidak yang menyembah Allah banyak, tapi gak langsung dibinasakan. Allah memberikan ini kalimat ini adalah kalimat buayan dari Allah. Kalimat kasih sayang dari Allah kepada kita, hamba-hambanya. Bayangkan, lembut dia berkata, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap apa yang sudah aku ajarkan, datanglah kau kemari, peluklah aku, kejar aku, niscaya aku akan lebih cepat mengejarmu daripada engkau mengejar aku, kata Allah. Ini saya paling suka ayat ini Mbak, Az-Zumar 53. Coba Mbak baca nanti, kalau Mbak nggak paham bahasa Arabnya, Indonesianya aja ataupun terjemahannya Mbak baca. Masya Allah Mbak, ini saya paling suka ini, karena saya orang yang berdosa. Saya sadari itu, saya orang berdosa, saya bukan orang yang baik. Saya masih sering melakukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang mungkin dikatakan dosa besar juga, dosa kecil juga. Tapi terkait dengan ayat ini, kalau saya teringat, saya minta ampun kepada Allah dan langsung mengucapkan astagfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Demikian dari saya, mungkin yang lain. Bapak nangis ini karena apa? Ayat yang saya tadi itu tanyain apa salah apa gimana ya Pak? Kok nangis? Apa karena pertanyaan saya ke Kak Zuma Pak? Gimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu, ketika mereka mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, hati mereka akan bergetar, hati mereka akan tersentuh, hati mereka akan nampak kebesaran Allah pada dirinya. Dan orang-orang yang lembut hatinya itu gitu, ketika mereka mendengarkan asma Allah disebutkan, ayat Allah disebutkan, sifat-sifat Allah disebutkan, bahkan kata Allah itu disebutkan, hati mereka itu akan benar-benar Ya, saya sapa dulu ya, yang saya tadi belum sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukti, lanjut. Tadi jaringan, iya. Bang Ardi, assalamualaikum. Bang Sidik yang baru masuk ya tadi. Nilendra, assalamualaikum. Belum saya sapa tadi ya. Ya silakan Bang Ardi kalau ada yang mau disampaikan atau apa. Ya silakan Bang Sidik. Bang Sidik kenapa bisik-bisik ini? Bang Ardi silakan, Bang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan teman-teman. Waalaikumsalam. Suak. Lanjut. Kenapa jadi bisik-bisik ini? Ardi kamu tidur? Soalnya Ardi lagi tidur. Oh, lagi motong rambut katanya. Oh, lagi potong rambut. Mau ini Pantes lah. apel ke pacarnya. Istrinya, bininya aku pacarnya si baby. Iya, enggak tahu. Ini Awas. Mbak, sorry tadi saya nangis tuh kenapa Mbak? Saya rindu dengan suara azan maghrib Mbak. Maaf ya Mbak. Iya, kangen saya sama suara azan maghrib. Astagfirullahaladzim. Kalau di sini sirene dulu, Bang Erik, sirene ngii. Nah, itu yang dirindukan orang di sini. Baru azannya 2 menit kemudian. Gitu. Pokoknya ada dua Erik nangis ini. Merindukan azan maghrib sama tangannya kejepit kalau di pintu. Iya. Sama teh manis panas banget. bisa jadi. Kalau sudah asar itu yang baru berat ya. Setelah sholat asar itu yang berat. Menunggu azan maghrib ini. Penantiannya kayak panjang aja gitu. Masya Allah. Azan asar kayak azan maghrib juga kok Kak di sini. Kalau di Mirip sini aja. nggak lapar, nggak haus. Masalahnya di sini lagi berenang. Ya kalau dari rekaman sama Bang. Coba kalau kita dengar dari masjid dari Toa itu beda-beda nadanya. Nada suara orang lapar sama suara orang kenyang beda. Astagfirullah. Baru 3 hari, Bang Erik. Baru 3 hari, belum seminggu. Iya ya, baru 3 hari ya. Iya, tapi kangen aja loh Bang. Ada permintaan di bawah. Apa katanya? Dia bilang ngaji dong, Bang Zuma katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, gurundaku, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini yang mau dialog 3 lawan 3 jadi nggak nih sebentar? Katanya jadi nanti malam Gurunda, tapi dihubungi Bang Fandi, nomornya belum balas gitu, belum aktif gitu. Kita tunggu aja sampai nanti malam Gurunda. Oh, di komalnya siapa deh? Di komalnya Laskar Kristus, TV Laskar Kristus itu pertama, sesi kedua di komalnya kita nanti.
Iya, iya, iya. Jam berapa katanya? Nah itu Gurunda, saya tanya jamnya belum direspon sama mereka. Malam Itu. katanya jam 9 Bang Ardi. Jam berapapun kalau judulnya membela Islam, siap. Iya, betul. Di kita siapa aja yang turun? Dirimu, Ustadz Wafi, saya, Wafi. Terus? sama Ustadz Kores. Ah, siap. Yang Kristen Bola Lampu, terus si TV Laskar Kristus, terus satunya siapa ya? Saya lupa Gurunda satunya. Yang jelas ada bola lampu di situ Gurunda. Bola lampu. Iya, si Edwin, Profesor Dr. Metatron itu. Bola lampu. Lanjut Gurunda. Bola lampu itu. Bola lampu kegelapan nih kayaknya. Bola lampu kegelapan, Masya Allah. Ya mudah-mudahan jadilah, jangan mereka batalin. Mereka kan yang ini, mereka yang mau kan. Betul Gurunda. Ya. Ustadz Taufik juga barusan WA tadi, gimana Mas Ardi? Jadi oke ya siap Ustadz gitu saya bilang. Jadi tapi jamnya belum dibalas sama mereka Ustadz, saya bilang begitu. Ya semoga aja lancar. Amin. Amin. Judulnya transmisi dan validasi kitab suci Gurunda. Apa? Transmisi dan validasi kitab suci. Berani kali dia bawa menteri ini. Tak bosan hidup. Tak bosan hidup rupanya. Itulah. Bundir. Pede kali lah ya. Validasi Bang Ardi. Ya kan Oten yang penting jawab Gurunda kan. Yang memvalidasi itu kan harus yang menerima firman. Betul Siapa Gurunda. yang menerima firman? Yesus. Ada nggak validasi Yesus terkait surat-surat Paulus atau Lukas, Markus, Yohanes atau semua kitab mereka deh? Ada nggak? Ada. Nggak ada Gurunda. Lucu ini. Ya validasinya ngutang dulu Gurunda. Mereka nanti akan jawab ke Roh Kudus. Nah, kita akan kejar di situ dan saya sudah punya sanggahannya. Lanjut Gurunda, monitor. Oke, baik. Masya Allah. Coba Os naikin Oten Os. Ada permintaan nggak Os? Biar nanti gantiin saya Os. Gak apa-apa, saya aja mau bayar token dari tadi bunyi sama mau nyari token. Oh, bayar token. Udah sini Iya, berapa? emang gak denger dari tadi. Sini berapa Iya, nomornya? tadi aku dengar ini di mana Oh, ini boleh bunyi. di DM aja Bang Ardi. Gak enak. Enggak, nanti yang transfer Santo Asidik. Kalau saya cuma nerima nomor tokennya aja. Oh, siap. Bercanda ya Mbak Feby. Gak apa-apa. Iya mau nyari takjil udah pada takutnya nanti habis. Iya. Muslim ini? Mbak Feby Muslim? Belum. Calon Muslim. Siap. Amin. Saya doakan jadi Muslim. Mbak Feby doa yang baik gitu Ya kan. nanti makan-makan kalau nikah dateng. Maksudnya nikah sama saya atau gimana? Waduh. Enggak, ini saya tanya gitu loh. Enggak kan? Enggak. Oh, enggak. Beliau ada calon. Lanjut. Iya. Enggak bercanda Mbak Feby ya. Iya nggak Saya udah apa-apa. punya istri kok, tenang aja. Iya, Lanjut. nggak apa-apa. Tapi kalau Untuk iya Kak nggak Zuma apa-apa. terima kasih Kak Zuma udah Ya, sama-sama mau. deh, Iya. Bibi. Jangan bosan-bosan. Sehat selalu. Iya, Enggak. jangan bosan-bosan. Iya. Ya, terima kasih buat semua Kak Nora, Sama-sama. makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, sama-sama deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tempat saya bentar lagi mau buka ini. Kurang lebih 15 menit lagi. Tafadhol Gurunda. Waduh, bentar lagi Bang Zuma dengar azan maghrib ini. Bang Zuma. Insya Allah. Alhamdulillah. Di bawah minta kita Bentar lagi ngaji. loh, Gimana Bang. teman-teman? Kami 1 jam lagi loh Bang. Gas. Yang lain tidak terganggu kan? Lanjut. Ya Masya Allah, baik. Ya, saya mau mendaras surah Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا محتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف
بأهلكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنصرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم ayat 54 Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacanya.
Silakan dilanjutkan Akhina. Di tempat saya sedikit lagi mau buka puasa. Kita lanjut di ayat berapa tadi itu? Ayat 10 ayat lagi nih. 5 insyaallah. Fadhal. Iqra kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقشائها وفومها وعداسها وبصالح قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Masya Allah. Lanjut. Silakan Ustadz Arif, ada yang mau melanjutkan ayatnya, silakan. Api sumut nih, api sumut. Bang Saiful, Ampun. Bang Samudra atau Ustadz Arif, monitor Ustadz Arif. Innalladzina amanu walladzi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمته الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فريض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تثابت علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم فذبحوها lanjut. Ini kalau kita baca surat Al-Baqarah sampai selesai ini bisa azan maghrib besok lagi nih selesai ini kayak gini caranya. Cek Bang Sepul. Iya, Ustadz Arif. Ini ada yang baru datang, Bu Doktor. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustadz Arif dilanjut. Ayat Di sini noise ya, silakan dilanjut. Ayat keberapa Bang Erik tadi? 71. Wa 72. Nafsan fattara'tum fiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qataltum nafsan fattara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna daribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun Thumma qasad qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anharu wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama
يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah para guru. Waalaikumsalam, Ustaz. Salam. Lanjut. Bagian siapa ini, Sadarif? Abuya. Abuya, langsung Abuya ini. Kenapa ini ada Kang Eri, Kang Samudra? Ini langsung Gurunda, Abuya yang Bang Zuma. Gurunda, Bang Zuma, ini nggak monitor? Bang Zuma sudah duluan tadi. Persiapan buka beliau. Oh iya benar ya, lebih dulu ya. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور
خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ويقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Masya Allah. Oh, Allahumma arhamna bil Quran. Kebetulan di sini masih lama Uni, setengah jam lagi. Di Uni berapa jam lagi adzan maghrib Uni? Ntar lagi. Lanjut yang lain dulu atau Buya aja? Enggak, yang lain itu. Jangan Tapi saya ditahsin dong. Maksudnya kalau ada yang salah dikasih tahu. Wah, udah bagus sekali itu. Uni enggak ada lah. Lanjut kalau gitu ya. Masya Allah, lanjut ya Uni. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Sadaqallahul-azim. Hafalan aku sampai 120, yang lain belum lancar. Lanjut. Ya, Erik mau ini Ustaz Arif lagi udah maghrib katanya. Ya udah ya, saya lanjut. Tanggung ini sampai selesai juz 1 dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني
إني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Uni tamatin sedikit lagi Uni. Ke juz 1 dihatamin. Tafadhal. Ayat keberapa Ustaz? Ayat 135. 135 sampai 130. 140 sampai ya. 104. Iya benar, 141 Uni. 135. Karena ini bukan hafalan jadi banyak salah nanti ini ya. Oke, Uni siap, aman. Nih, aku pelan-pelan aja. Tartil yang penting. 135 ya?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى. Salah. Lagi ya Ustadz, salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyun. Hilang habis. Wa unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Lanya mana? Ini agak kedengaran. Lanya nggak kedengaran. Oh ya. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikuhumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Qul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata wa kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahu lazim. Pas buka di sini Ustadz aku. Selamat berbuka semuanya. Siapa nih? Izin turun berbuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Akhirnya udah ada di sana Akhir. Masih lama lagi, Ustaz. Iya di sini juga kok masih lama ya. Iya, kita besok ke Makassar yuk. Astagfirullah. Ya Allah ya Karim. Enggak, sekarang lagi di rumah atau di jalan? Lagi di mana? Di jalan Ustaz, cari masjid ini Ustaz yang menyediakan takjil gratis. Maklum. Luar biasa memang. Akhirnya gimana? Keren. Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erwin. Senasib kita Bang Erik, masih lama kita. Masalah. Gimana kabarnya Ustadz Buya? Sehat selalu. Alhamdulillah, Kang Erwin. Wah, saudara yang lain. Pokoknya tetap semangat, waktu tetap akan datang. Gimana Akhi? Oh sama waktunya sama Jawa Barat, Kang Erwin. Masih lama ya? Alah, Pak Ustadz itu yang nyamain itu, tidak Bang Erik? Kayaknya Pak Ustadz aja yang nyamain kan? Aduh. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Kang Saiful. Gimana antum sehat, akhi? Sehat, alhamdulillah. Udah buka di sana udah. Ya, Bang Saiful sama dengan Bang Erik. Bang Erik sama. Bang Erik sama. Bang Erik. Iya. Dengan saya hampir senasib pokoknya Ustadz. Oh iya. Bang Erik ke rumah Bang Erik ya. Aku OTW pulang Bang.